Halo, selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Peragaan busana adat meriahkan Hari Sumpah Pemuda di SMA Negeri 2 Pulau Punjung, Dharmasraya. Diduga menggelembungkan anggaran, KPU Pasaman Barat dilaporkan ke polisi. Kuasa hukum pelapor pertanyakan putusan hakim tangguhkan penahanan terdakwa. Siswa dan siswi SMA Negeri 2 Pulau Punjung, Dharmasraya, menggelar peragaan busana adat untuk memeriahkan peringatan 96 tahun Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober tahun ini. Mereka tampil berpasang-pasangan dan berlenggak-lenggok di atas panggung pertunjukan peragaan busana, layaknya peragawan dan peragawati. Ada yang berbusana Minang, Sumatera Selatan, Baduy, Jawa, dan busana daerah lain di Indonesia. Penampilan mereka ini mendapat dukungan dari teman-teman sekelas masing-masing. Penampilan para siswa berbusana daerah dinilai oleh seorang guru yang menjadi juri, yang duduk paling depan. Pasangan yang berbusana terbaik, penampilan serasi dan luas dalam penampilannya, akan mendapatkan hadiah dari sekolah. Selain lomba peragaan busana daerah, sekolah juga menggelar sejumlah permainan tradisional yang dilombakan, seperti permainan congklak, lomba lari menggunakan tempurung kelapa, pertandingan kasti, dan lomba loncat karet. Semua perlombaan berciri tradisional ini bertujuan untuk menjalin keakraban antar siswa, menjalin persatuan dan kesatuan, dan juga melestarikan permainan tradisional yang telah tergerus kemajuan teknologi. Untuk tujuan utamanya itu menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada siswa-siswa SMA Negeri 2 Pulau Punjung. Yang kedua juga untuk memperingati perjuangan-perjuangan para pemuda-pemuda yang sudah lalu. Kegiatan yang dilakukan itu ada upacara bendera, yang kedua itu ada lomba fashion show, ada lomba tempurung kelapa, ada lomba loncat karet, ada lomba congklak, juga ada lomba lempar kaleng. Pihak sekolah mengatakan, kegiatan ini untuk mengingatkan generasi muda tentang peristiwa bersejarah tanggal 28 Oktober 1928 yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk meningkatkan dan membangun generasi muda untuk memajukan Indonesia, supaya generasi muda anak-anak khususnya SMA Negeri 2 Pulau Punjung bisa lebih maju dan berkarya lebih baik untuk Indonesia. Merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh pengurus OSIS SMA Negeri 2 Pulau Punjung. Kegiatan serupa rutin digelar oleh SMA Negeri 2 Pulau Punjung pada setiap perayaan Hari Besar Nasional. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Beredar video dugaan pelanggaran kampanye di dalam masjid yang dilakukan oleh salah seorang calon Bupati Sijunjung saat menghadiri acara adat di Nagari Sisawah, Kecamatan Sumpur Kudus, Sijunjung, pada tanggal 12 Oktober 2024 lalu. Dalam video yang berdurasi 1 menit 30 detik itu, terlihat calon bupati berdiri di dalam ruangan masjid sambil menggunakan pengeras suara, meminta dukungan dan doa restu kepada warga yang hadir. Karena perbuatannya itu, sejumlah warga melaporkan perbuatan calon bupati ke Bawaslu Sijunjung dengan tuduhan pelanggaran kampanye pemilu. Ketua Bawaslu Sijunjung, Gusni Fadri, pada Jumat pekan lalu membenarkan laporan itu. Terkait hal ini, pihaknya telah memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan.
dan akan melakukan koordinasi dengan ahli bahasa serta ahli pidana untuk mendalami isi dalam video yang beredar luas di tengah-tengah masyarakat. Benar nggak video ini sesuai dengan kejadian di masjid tersebut? Memang ini kejadiannya di masjid. Yang pertama itu undangannya sebenarnya tidak di masjid. Undangan pertama itu yang didapatkan oleh tamu yang diundang itu di sekolah, di SD. Jadi di SD, di dekat SD ada yang meninggal, jadi dipindahkan ke tanah lapang. Sudah dipasang tenda. Cuman malam harinya hujan, jadi dipindahkan ke masjid. Dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 menegaskan larangan berkampanye di tempat ibadah. Robiham melaporkan dari Sijunjung. Istimewa lo nanti kalau nggak lari si sawah. Warga Nagari Andaleh Tanah Datar berlarian saat mengetahui Jasmani Dar, nenek yang berusia 73 tahun, yang dilaporkan hilang sejak 2 hari lalu, akhirnya ditemukan. Korban ditemukan di dasar jurang yang berada tak jauh dari rumah yang ditempatinya, sekitar 200 meter di belakang rumah. Saat dilaporkan hilang, tim SAR memfokuskan pencarian di sekitar rumah korban. Saat melakukan penyisiran, tim SAR melihat jaket korban terletak di bibir jurang. Kemudian melihat ke arah jurang di bawahnya dan menemukan korban di dasar jurang sedalam sekitar 20 meter. Korban ditemukan dalam keadaan sadar. Hanya terdapat luka gores pada bagian tangan dan kaki. Jasmani Dar pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang untuk mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan petunjuk, kita langsung berkoordinasi dengan Satgas Nagari, Wali Negari, dan Rapi. Pada pukul 17.00 berdasarkan petunjuk kita menemukan jaketnya di bibir jurang sekitar 200 meter dari rumahnya. Pada 17.20 WIB kita menemukan yang bersangkutan ada di bibir jurang. Kita langsung evakuasi dan kita bawa bersama warga ke ambulan dan kita langsung kirim ke rumah sakit. Korban yang berusia lanjut ini sering mengalami gangguan ingatan. Selain itu, Jasmani Dar dikenal sebagai nenek yang super aktif karena selalu bergerak dan tak bisa duduk tenang. Beruntung, korban cepat ditemukan karena cuaca ekstrim yang tengah melanda sebagian besar daerah di Sumatera Barat. Hujan deras juga kerap mengguyur daerah sekitar korban ditemukan. Sri Purnama melaporkan dari Tanah Datar. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bukit Tinggi memberikan pelatihan keterampilan untuk warga binaan mereka yang tengah menjalani masa hukuman. Beragam keterampilan diberikan, seperti berkebun, beternak, membuat kuliner, perbengkelan, produksi mantel hujan, pertukangan, hingga produksi sabun cuci piring dan sandal hotel. Berkebun menjadi salah satu keterampilan yang diminati warga binaan. Saat ini, lahan produktif ditanami bawang merah, cabai, kacang tanah, buah, dan sayur. Dengan telaten dan bimbingan, ladang pakcoy sekali panen menghasilkan 42 kg yang dipanen setiap 25 hari. Salah satu warga binaan menuturkan, untuk bercocok tanam, mereka bekerja sama dengan 5 napi lainnya. Hasil panen sebagian besar dijual dan sebagian lainnya mereka konsumsi bersama. Ini seperti apa proses penanamannya ini? Kasih bibitnya, langsung ditanam ke situ. Ini panennya sekali berapa? Sekali 25 hari, Bu. Ini sekali panen ada berapa kilo, Pak? Kalau yang ini ada 80 kilo nih, Bu. 42. Kalau sekali panennya 42, Bu. 42 kilo. Ya, sekali panen, Bu. Berapa orang yang bertugas untuk panen di sini? Kalau tiap panen di sini 5 orang, Bu.
Tidak hanya pertanian, beternak bebek juga menarik bagi Napi. Karena selain mudah, hasilnya juga menggiurkan. Sebelumnya udah pernah? Udah, tapi ayam, Bu. Oh, ayam. Kalau di sini seperti apa pengembang biakan bebek? Itu caranya, Bu, dibantu sama Bapak, Bu. Telurnya diapakan dulu, Bang? Masukin mesin, Bu. Masukin mesin, terus nunggu 1 bulan, Bu. Mesin penetesan, Bu. Terus baru dipisah-pisahkan. Ya, Bu. Ini udah berapa ekor nasi di Bang kira-kira? 175, Bu. Pelatihan yang diberikan pengelola lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu upaya untuk melatih kemandirian dan kepercayaan diri selama menjalani hukuman yang dapat dimanfaatkan saat kembali ke tengah masyarakat. Dari Bukit Tinggi, Dina Amrina melaporkan.